terkait red di Magelang peristiwa itu, kenapa surat itu harus keluar, Bang? Surat dari Ibu Mega DPP. Surat itu kan jadi pegangan. Itu kan jadi ada instruksi, tidak tafsir macam-macam. Tanda kutip dalam arti kata perlawanan. Here I am, ntar dulu. Anak buah gue bisa suruh nggak datang ke situ. Setelah mereka terpilih, sekolah lagi di situ. Jadi substansi materi yang dapat dari Magelang itu sebenarnya gak ada yang baru sama mereka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Seperti ini terus terang aja, dilibatkan SBY sama Jokowi di dalam Danantara yang begitu spektakuler dan begitu sophisticated, itu gegabah. Tetapi antar dua manusia yang punya story, yang punya tenggang rasa, Prabowo dengan Mega, objektif lah. Gitu. Apa sih di pikiran Mega waktu menyelamatkan dia dari Jordania? Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia pulang. Lu bisa bayangin bapaknya sakit, bapak ini gak bisa lihat, gak bisa jaga. Ngeri itu. Obat yang dikasih ke dia, obat ini. Bukan obat yang sebenarnya. Tersayat-sayat gak tuh si Mega itu. Welcome back to podcast Keadilan TV. Iya. Horas. Kita kembali lagi di studio 2 ya Bang ya? Iya. Studio 2. Yang orang nggak pada tahu ini di mana. Kalau tahu nanti di Kuntit Intel gitu Bos. Kru kita tahu tuh Saru tuh. Karena di studio ini doang kita bisa nyerempet-nyerempet jurang. Topi jurang. Kita main apa nih Bang Dah? Suasana kebatinan PDI Perjuangan. Meskipun tadi dibukanya dengan ceria, tapi ngomongnya agak sedih-sedih. Iya, pura-pura seneng aja kita berarti ya. Dia. Oke. Halo Bang Dah, Bang Pan dan Ababan. Thank you Bang. Waktu dan kesempatannya kita kembali lagi kulik-kulik nih Bang. Iya. Diskus-diskus soal PDI Perjuangan, partai besar ya. Iya, partai pemenang pemilu. Nah, gimana nih? Tapi sebelum Gimana, itu, Bang? Abang bajunya bagus banget Bang. Hah? Baju baru kayak Bang. Biar cerah, lagi cerah ini. Oh lagi cerah. Suasananya lagi cerah. Oh bukan lagi sedih Bang PDI Bang. Enggak dong. Oh enggak. Jadi begini ya, saya sebagai pendiri partai, salah satu lah, pendiri partai PDI Perjuangan, bukan terlampau membanggakan diri, penderitaan itu sudah bagian dari hidup. Penderitaan sudah bagian dari hidup. Teror, intimidasi, pengkhianatan, itu sudah menu. Menu, jadi tidak ada kemudian jadi goncang, kemudian jadi frustrasi, gitu loh. Jadi pengkhianatannya Jokowi sama anaknya sama mantunya ini nggak membuat kita tergoncang, enggak, karena
Sebelum ini udah ada juga yang dia tiru-tiru sebelumnya. Ada si Arifin Panegoro, ada Laksamana Soekardi, ada siapa gitu loh. Burdayapo. Gitu. Jadi aku nggak berteori-teori. Jadi kadarnya masih kecil lah ini barang. Iya, jadi belum sesuatu yang ini gitu loh. Nah kemudian banyak hal sama dengan peristiwa Magelang ini. Banyak hal nggak mengetahui PDI Perjuangan itu punya sekolah partai. Dengan fasilitas yang cukup bagus, ruang kelas yang bagus, tempat tidur yang bagus, tempat diskusi. Itu ruang sekolah itu, sekolah partai itu digunakan kepada calon-calon yang mau maju pilkada. Yang sudah diputuskan Mega. Calon-calon yang mau maju. Nah, setelah mereka terpilih, sekolah lagi di situ. Jadi substansi materi yang dapat dari Magelang, itu sebenarnya gak ada yang baru sama mereka. Iya. Gak ada baru dong. Ini sama kayak rekreasi biasa dong. Iya, gak ada yang baru. Kenapa? Soal misalnya pendapatan asli daerah, mereka udah pelajari. Bagaimana bantuan pusat, udah mereka pelajari. Terus kemudian mengenai bagaimana hubungan mereka dengan DPRD, mereka udah pelajari. Dengan apa? Itu sudah dipelajari. Saya mohon maaf, saya gak mengatakan partai lain. Jadi PDI Perjuangan ini sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. Terhadap antisipasi yang termasuk itu tadi. Jadi bukan sesuatu hal retreat ke Magelang, kemudian ketinggalanlah kita, kecolonganlah, enggak. Dan ini bukan teori-teori, itu fakta. Itu kalau lihat itu sekolah partai, saya sendiri berapa kali di sana diminta mengajar dan segala macam, itu cukup modern, gitu loh. Iya, tapi narasumbernya yang sekolah partai itu semua dari PDI, Bang? Nggak juga, ya siapapun didatangkan si Rocky Gerung. Si Rocky Gerung aja didatangkan. Ahli-ahli juga. Kan? Ada seperti Rias Rashid, ada seperti siapa, banyak didatangkan. Siapa yang di ahli moneter, siapa di ahli dari pertanian. Oh berarti nggak hanya dari PDI Perjuangan aja narasumbernya? Enggak dari PDI Perjuangan. Mega itu milih betul-betul dia pilih, dia usulin ini, si ini gitu loh. Memang orang yang ahli di situ ya. Iya. Jadi kembali ke tadi PDI Perjuangan tadi digoncang partai-partai lain juga punya masalah. Pernah. Golkar juga punya masalah antara Agung Laksono sama Ical, konflik ya kan. P3 juga punya masalah. Ini juga punya masalah. Tetapi kalau PDI punya masalah, bacaannya cuma dua. Dia ikut sukses atau kemudian masuk laut. Kalau di konflik di Golkar, dia jadi Nasdem. Dia jadi Gerindra. Dia jadi ini gitu loh. Partai-partai. Nah P3 juga banyak pertikaian internal di dalam mereka. Keluarlah, adalah kemudian PBB, adalah kemudian jadi partai apa gitu loh. Nah, PDI Perjuangan beda. Dulu Arifin Panegoro bikin partai pembaharuan di Jalan Singamangaraja, kantornya begitu megah itu, tingkat 2 depan masjid itu, Jalan Singamangaraja Kebayoran. Game, duit tanpa seri dia. Arifin Panegoro siapa nggak tahu dia raja minyak. Partai pembaharuan. Ya. Maka kemudian diajaklah PDI. Orang-orang kaya kok dipecatin, Murdayapo, rajanya Pondok Indah. Dipecatin, ini dipecatin. Kesalahannya si Murdayapo, dia ikut kampanye Demokrat mendampingi istrinya. Aku ikut memeriksa dia waktu itu Dewan Kehormatan. Iya, itu aja dosa dia. Kenapa? Iya, dia di Pontianak gitu. Jadi aku ditugaskan salah satu dari Dewan Kehormatan untuk memeriksa dia waktu itu. Jadi istrinya Demokrat, kawan ini ikut kampanye. Iya, ikut kampanye dia. Ya sebenarnya manusiawi juga lah. Ya kan? Tapi Bang, kalau tadi Abang tegas menyebutkan PDIP itu tidak ada goncangan terkait retret di Magelang peristiwa itu, kenapa surat itu harus keluar Bang? Surat dari Bu Mega DPP. Surat itu kan jadi pegangan. Itu kan jadi ada instruksi, tidak tafsir macam-macam. Itu kan konkret, detail itu kan. Apa yang ditulis oleh Mega dalam apa itu. Jadi saya pikir wajar dibikin surat gitu loh.
Jadi alasan DPP atau Bu Mega yang menandatangani mengeluarkan surat itu sebenarnya apa sih Bang? Banyak publik yang bertanya-tanya. Apa gara-gara pasca Hasto ditahan gitu, gimana Bang? Itu realnya? yang kalau pasca Hasto itu kebetulan pas Hasto, artinya pas bertepatan dengan menjelang Magelang, Iya. ya kan? Intinya ke Magelang dulu gitu loh. Nah ke Magelang ini saya pikir manusiawi dalam arti kata, kita juga punya sesuatu loh. Jangan pikir kita kayak apa, mau diapa-apain gampang begitu gitu loh. Tanda kutip dalam arti kata perlawanan. Here I am, ntar dulu. Gua anak buah gua bisa suruh nggak datang ke situ. Itu loh. Nah kemudian inilah dipleseti kemudian untuk jadi ejekan bahwa partai itu mana loyal lebih dulu ke negara apa ke partai? Iya. Begitu tuh cerita. Ramai itu publik. Iya kita pun merespon terharu itu. kan. Padahal partai itu adalah tulang iga jantung daripada negara. Itu kelihatan. Kalau nggak ada tanda tangannya itu tak jadi itu DPR. Iya. Kalau nggak diapakan orang partai, pimpinan partai tak jadi itu DPR. Gitu loh. Oke. Kalau nggak di-approve oleh partai nggak ini gitu loh. Jadi sangat naif kalau itu dipisah-pisahin. Jadi itu seperti koin sisi dua. Partai dan negara. Gak bakal bisa itu Pak. Nggak dipisah dong. Iya. Mau Clinton kayak mau Trump kayak bisa diabaikan dia partai. Iya, gak bisa. Partai Demokrat, Partai Republik. Nggak bisa. Iya. Udah paling super modern lah itu. Paling super demokrasi itu. Terus apa? Mau diejek. Perhitungkan dulu ya kepentingan pemerintah negara ya, baru partaimu bilang ke Obama sama Trump segala. Gak ada itu. Ketawain. Nah kita masih tingkat pembicaraan 1 abad yang lalu. Kau apa gitu ya. Tambah bodoh kita kan ngikutin itu. Iya. Yang nggak ngerti ya terharu loh. Ya mengutamakan ini dong, negara dong. Karena bukan partai. Surat itu juga berimpact cukup tinggi di respon masyarakat Pak. Jadi ada lagi isu soal petugas rakyat, petugas partai. Iya, jadi kembali lagi ya tadi kau singgung mengenai petugas ya. Seseorang pribadi yang ditugaskan itu kan ada misi. Ada yang dibawa sesuatu yang dia yakini, yang dia ambil menjadi pegangan, itulah tidak bertugas ini di awang-awang. Petugas ini sesuatu, somebody, yang punya disiplin, yang punya tata tertib, yang punya filosofi, yang punya ini ada. Oke. Jadi jangan kemudian dibelah-belah, gitu loh. Petugas. Banyak orang yang mengatakan merasa terhina. Masa Jokowi dibilang petugas partai. Gitu. Banggalah dia. Terhormatlah dia dibikin petugas partai. Kenapa terhormat? Karena petugas partai bisa dia diusulkan oleh partai menjadi calon wali kota, menjadi calon gubernur. Karena petugas partai lah dia bisa jadi calon presiden. Gitu loh. Ya. Dan tidak semua kader PDI ditugaskan. Iya, ditugaskan. Ya. Maka jadi banyak tingkat kebodohan atau tingkat keapaan itu disesat-sesati hanya untuk kepentingan subjektif. Ya. Padahal yang sebenarnya tidak begitu. Secara edukatif tidak begitu. Gitu loh. Dan politiknya nggak seperti itu. Iya tidak begitu. Saya bukan mau ngarang atau mau apa kan itu ya faktanya. Ya. Sekarang misalnya proses yang terjadi di DPR, ya kan? Seseorang itu duduk di situ. Dia kan sudah diteken dulu dari Dewan Pimpinan Cabangnya. Iya. Mau Kota Madiun kayak, mau Provinsi Jawa Timur kayak ketua partainya. Ya kan? Kemudian baru DPP-nya. Jenjang itu. Apa itu namanya? Dominan partai. Kewenangan partai. Enggak. Pada waktu terjadi penyaringan. Pada waktu itu terjadi rekrutmen. Filterisasi juga. Gitu loh. Itu ini ya. Iya berarti seharusnya mulia banget ya Pak orang tugaskan partai gitu ya. Iya. Dan orang-orang pilihan kan berarti gitu Pak? Betul.
Jadi kalau orang yang ngerti, paham dengan seperti yang saya ceritakan itu tadi, ya ketawa aja lihat yang ini kasihan juga. Kapan apanya ngertinya gitu loh. Iya. Tadi menarik, Abang bilang surat dari DPP itu keluar untuk menunjukkan kesannya kayak positioning. Kita ini begini loh. Loh iya dong. Dalam tanda kutip perlawanan. Ya bisa Perlawanan ditafsirkan apa? perlawanan dalam arti kata, jangan sembarang kau, ini kan suka-suka hatimu kau kita. Udah dicampuri parcok-parcok di pemilu, dimanipulasi bansos, gitu loh. Diiniin. Itu kan sekarang kan terungkap itu semua pengakuan siapa dulu. Setengah bansos gak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya itu, kemana ini barang nih? Iya. Jadi akhirnya maka itu kebohongan itu kakinya pendek. Paling gampang dikejar kebohongan itu gitu loh. Ya sama dengan putusan MK. Tidak ada cawe-cawe dari presiden gitu. Datang si kawan temanku itu. Terima kasih Presiden ke-7 yang membantu. Kalau tidak aku nggak di sini gitu. Orang MK-nya kan pangsan. Padahal udah gua tutupin ya kan. Ini malah makasih. Orang MK-nya pangsan. Iya. Keras lagi Bang lontang. Hidup Jokowi. Iya begitu. Jokowi gimana Bayangkan tanggapan tuh Bang? orang MK itu. Iya. Mau minum air putih dia susah. Padahal dia udah aku yakin yang diteken itu betul. Iya. Tak ada itu cawe-cawe presiden. Tak ada campur tangan presiden. Ini si kawan malah makasih ya kan. Makasih. Pusing dia. Kasihan juga. Asal jangan jantungan dia. Iya. Bang soal retreat Bang. Kata Rocky Gerung juga mengatakan, saya bingung Pramono Anung tuh di sana belajar apa kata dia. Orang dia pelaku 10 tahun jadi SK kata dia. Habis jadi DPR mau ngapain dia di sana kata dia. Sebenarnya berarti di sana rekreasi doang kali Bang. Kader-kader PD Perjuangan nih Bang. Kalau saya terus terang tidak juga naif dalam arti kata ada juga yang mahal dari pertemuan itu. Menambah relasi. Oh networking ya. Networking. Ya. Ketemu Pramono, ketemu yang dari Jawa Timur. Ya kan, dia kan orang Jawa Timur, Pramono. Ketemu gubernurnya Jawa Timur. Ketemu gubernurnya ini dari lain-lain gitu loh. Saya datang dengan positive thinking. Itu kesempatan yang paling enak sebenderitaan mereka diasramakan, kemudian membuat solidaritas. Sama itu, kenapa dimasukkan Lemhamnas? Kenapa dimasukkan Sesko? Gitu loh. Supaya ada landasan-landasan relasi. Saya sering bilang kepada generasi muda, bukan teknologi IT yang kalian relasi. Karena relasi itu membuka peluang untuk betul-betul berkembang. Baik bertukar pikiran, bertukar pengalaman, tempat mempelajari dan segala macam. Nah di antara mereka ini sekarang menjadi, moga-moga sekarang ada misalnya antara satu Tangerang dengan Tangerang Selatan, kemudian Banten. Cairlah mereka dalam pertemuan itu. Gitu loh. Kemudian tetangganya Jawa Barat, ya kan tetangganya ke bawah Lampung. Ya ada kita juga harus ini gitu loh, tidak langsung hitam putih tak ada artinya, tak ada gunanya. Banyak gunanya, banyak juga gunanya gitu. Di antaranya kekuatan relasi tadi. Relasi tadi saya melihat di situ. Dan ini ya Bang ya, mengukur permainan Bang ya. Iya. Tidak juga naif kita, wah udah ada itu percuma itu buang-buang duit itu atau apa, enggak. Iya. Cuma ini ditangkap enggak oleh para peserta kesempatan mengembangkan relasi ini. Paling tidak tukar-tukar kartu mereka, kartu nama, tukar-tukar HP, ya kan, kemudian ininya gitu loh. Iya. Dan keterkaitan bersama. Dan satu hal juga yang mulia ya, dan tetap kita jaga, negara kesatuan Republik Indonesia. Jaringan kebinekaan Tunggal Ika itu. Hampir tidak ada bangsa di dunia ini seperti kita. Begitu banyak suku, begitu banyak bahasa-bahasa yang ini bisa satu, ya kan? Negara kita yang pernah mau pecah tapi tidak pecah, pernah berdarah-darah kemudian bisa sembuh, gitu loh. Itu dahsyat kita punya ini. Maka itu kita sensitif, peka terhadap orang yang mau mempermainkan
kemutakhiran Iya. kebangsaan kita gitu loh. Oke. Berarti clear ya Bang soal PDIP posisinya solid Solid. Saya terus terang bukan apa-apa ya. dari atas ke bawah. Sebagai salah seorang pendiri, saya lihat ini bukan saja solid, kaderisasinya. Ibarat kata sekarang Mega paling gampang sekarang milih mau siapa jadi sekjen. Loh iya dong. Bayangkan sekali beradian ada, Utut ada siapa lagi Ganjar Pranowo, Basara. Basara. Saya kan ikuti partai ini dari lama bagaimana ininya. Harus dulu milih Alexander Litai, inilah paling gila, paling berani. Kan gitu apa kriterianya waktu itu. Sebelumnya kalam-kalam seperti Sabam Sirait, itu lama jadi sekjen itu. Iya. Ada berapa periode dia sekjen. Ya kemudian habis itu Cahyokumolo. Cahyokumolo pemain juga ini. Itu Pramono pernah jadi sekjen. Iya. Ya kan? Itu. Jadi aku lihat ya partai itu mempunyai karakter tersendiri, mempunyai rekrutmen tersendiri, dan kemudian keuntungan partai ini nggak ada klik. Sesama orangnya, Jawa Tengah, sesama orang Batak, Manado, Iya. atau Sunda, nggak ada. Nggak ada itu Bang PDIP. Selesai sudah. Itu kekuatan PD Perjuangan di situ. Selesai udah yang begitu-begituan tuh. Nah, saya masih ingat dulu si Akbar Tanjung janji akan memberikan 100 suara milih Megawati. Milih Megawati. Yeah. Tapi alasannya si Akbar terakhir, kenapa tidak begitu? Aku nggak sangkapan rupanya orang-orang HMI di Golkar itu nggak bisa menerima perempuan jadi presiden, kata dia. Bayangkan. Arapuya. Padahal PDI waktu itu udah ngasih ke Akbar Tanjung. Oh, udah jadi terpilih Akbar ketua. Iya. Lalu saya waktu itu yang negosiator karena faktor pertemanan segala macam. Waduh, Akbar sekarang kau bikin alasan lagi orang-orang bekas HMI tak setuju perempuan jadi apa gitu loh. Jadi ini karakter partai itu. Nah saya lihat saya nggak risau misalnya ada benih perpecahan sekarang itu khawatir saya. Misalnya kalau itu saya tidak melihat nggak ada. Jadi jauh api dari panggang bahwa ketum besok tuh bukan Bu Mega misalkan. Apa ya? Bakal dipermainkan sebagainya. Saya pikir itu yang saya bilang ya, seperti misalnya kalaupun Mega ini masih ada calon yang sangat kuat, Puan Maharani, bukan karena putrinya, karena record dia. Iya. Ini bayangkan 15 tahun yang lalu dia boleh dikatakan masih baru tamat universitas, baru jadi PDI, dia pula yang ngelantik aku di Sumatera Utara gitu loh. Dan untuk sekjen mungkin aduh dari spill Bang Panda tadi kalau kita perhatikan kawan-kawan ada Adian dari siapa? Ahmad Basara. Ada Utut. Ada Mas Utut ya kan di spill nih. Iya, ada si Ganjar. Artinya nggak kekurangan kader ya Bang ya? Gak ada kekurangan dan berkualitas. Dan berkualitas gitu loh. Iya. Bang, ini kan dan nggak ada klik-klik. Iya, itu yang paling penting. Clear nih Bang ya di PDIP Iya, ya. jadi ada klik misalnya game ini, Gerbong ada ini, klik gerbong HMI, ada klik apa game KI, ada klik nggak ada. mereka sudah berganti baju menjadi PDI semuanya. Iya, PDI. Iya. Itu yang waktu Redet kemarin kan Bang, saya masih penasaran minta tanggapan konfirmasinya. Ada berapa puluh kader PDIP terpilih jadi kepala daerah kan yang akhirnya ikut bergabung, termasuk Mas Pramono sebagai koordinator katanya. 47. 47. Itu nggak ada masalah Bang di Bu Mega? Ya nggak ada masalah. Jadi gini ya, pertanyaan kau itu bukan aku sesali. Kenapa? Sepertinya Mega ini orang bego-bego gitu loh. Orang bodoh-bodoh gitu loh. Nggak mana ada masalah buat dia itu. Iya. Dari segi apa bilang ada masalah gitu loh. Bahwa itu kemudian punya sikap punya itu dia biarin. Itu yang menjadi puncak daripada apa? Puncak daripada satu karakteristik partai seperti PD Perjuangan sudah katakan loyal pilih Ganjar, diviralkan lagi, masuk YouTube lagi, TikTok lagi. Yang namanya si Bobi Nasution dari Medan, yang namanya siapa? Gibran. Mas Wapres. Itu tak masuk di komputernya Mega. Gak masuk di komputer dia tuh.
dan tega dan merasa tidak bersalah mengkhianatin itu. Rupanya niru bapaknya. Jokowi gitu loh. Iya, Bapakku boleh kok, masa kita gak boleh gitu. Iya. Aku pengen ngomong tentang Bu Mega nih Bang. Bu Mega itu kalau misalkan kemarin beliau mengirimkan surat ya untuk menunda keberangkatan. Ini kan kalau yang aku baca pertama memberitahu bahwa lu nggak bisa macam-macam seenak jidat lah gitu ya terhadap PD Perjuangan. Satu sisi kan kayak mengukur kekuatan di internal Bang ya. Siapa yang setia, siapa yang enggak kan gitu. Oh iya bisa jadi. Ya, bisa juga menarik apa. Tapi pola permainan politik Bu Mega itu sebenarnya gimana sih Bang? Yang abang cermati. Maksudnya pola gimana? Bagaimana caranya Bu Mega berpolitik? Saya pikir biasa aja. Dalam arti kata gini ya. Pada waktu awal dia kan rasakan kepahitan diusir dari IPB. Itu juga hampir semua orang anak muda pada masa itu. Iya. Gak boleh sekolah. Anak yang dibesarkan di istana. Yang main-main di istana. Yang hidup di istana. Lahir di istana. Itu pelajaran politik yang paling pahit yang pertama. Gitu loh. Buat dia. Sebelumnya waktu anak-anak. Dia bersama bapaknya di Cikini. Perguruan Cikini di Granat. Granat bayangkan tuh. Berapa yang mati tuh waktu itu. Teman-teman dia satu kelas. Satu sekolah. Jadi buat dia sendiri. Banyak kali. Yang membesarkan dia gitu loh. Kemudian dia di backup oleh suaminya yang mencintai dia, yang concern, yang membackup dia secara ekonomi. Apa aja kekurangan siapa? Si Mega. Dipenuhi Taufik. Apa saja. Mau gerakan kemana, tiket kemana, ongkos kemana, apa kemana gitu. Bergerak kemana. Nah kemudian juga kalau kita lihat lagi kembali tadi soal cerita Mega. Dia sudah sangat lazim, sudah sangat biasa terima pengkhianatan-pengkhianatan. Jadi dia sama-sama mereka dengan Suryadi, ketua yang itu, kemudian dikhianati. Kemudian sama dia ada tokoh perempuan dulu waktu itu orang Medan itu. Jadi terkenal itu di partai, di PD Perjuangan. Dia juga berkhianat. Ya kan? Jadi pengkhianatan ini sudah asam garam. Maka Mega waktu itu yang saya ceritakan di buku saya. Dalam satu malam yang hening di Kebagusan. Kami dua lagi ngobrol-ngobrol di luar. Taufik lagi keluar waktu itu. Dia pecahkan kesunyian datang Mega. Panda siapa lagi yang mengkhianati kita ya? Di luar dugaanku itu pertanyaan dia. Pertanyaan dia manusiawi. Oh udahlah Mbak Mega gak usah dipikirin lagi lah ke situ. Enggak, pengen tahu siapa lagi ya yang mengkhianati kita. Kata. Abang gak sebut waktu itu Jokowi Mbak gitu? Jokowi belum ada. Jauh sebelum Jokowi. Kalau soal Jokowi, Taufik itu memang visioner. Dia gak setuju dulu sama Jokowi. Ya, aku bilang kenapa? Kau gak lihat matanya Pan, kata Taufik. Haus kekuasaan itu. Kata Pak TK tuh ya? Iya. Terus ingat Panda ya. Nanti ini akan bikin masalah besar ini. Ingat betul lah gitu. Ngarang-ngarang kau bilang kan. Aku dekat sekali sama dia itu karena satu penjara kami tahun 68. Jadi satu penjara, dia ketua GMNI, aku ketua Gerakan Mahasiswa Bung Karno. Jadi persahabatan kami sudah kental, udah kental gitu loh. Iya. Tapi tentang Bu Mega Bang, soal pemberitaan gosip lah, ini perlu klarifikasi. The true story-nya tentang Bu Mega yang menggulingkan Gus Dur tuh, the true story seperti apa sih Bang? Itu saya kalau saya terus terang itu informasi atau pandangan yang tidak masuk di akal dan tidak terjadi seperti itu. Jadi kenapa? Karena aku tahu persaudaraan mereka itu bukan main. Antara Gus Dur dan Bu Mega. Itu hampir tiap hari di Kebagusan Gus Dur. Aku ikut nemani sampai jam 12 malam. Dia juga, Mega juga ke Ciganjur. Kemudian sama-sama ziarah ke Tebu Ireng. Sama-sama ziarah ke Blitar. Saling menemani ziarah. Ya, kemudian diskusi panjang macam-macam. Begitu loh. Apalagi Gus Dur ini joke-nya bukan main. Gak habis-habis ya joke-nya. Mega senang sekali. Gitu loh. Oke. Itu. Jadi
Saya tidak melihat hal yang antagonis atau kemudian ada hal yang prinsip sehingga orang itu dua konflik gitu loh. Bahwa kemudian dalam permainan itu yang kemudian kalau lihat apa itu Mega duduk di balkon, Gus Dur di tengah. Panda tanya dulu dia, betul nggak dia maju? Ini udah mau pemilihan ini, paripurna ini udah mau pemilihan, udah papan tulis sudah disiapin, polpen udah disiapin segala macam, tinggal ngitung-ngitung. Abang yang disuruh tanya Gus Dur ke Mega? Iya. Terus Bang? Gus, Mbak Mega nanya, maju nggak jadi calon presiden? Ya maju kata dia. Naik lagi aku, maju. Apa alasan dia katanya? Apa alasan dia? Supaya bangsa ini jangan pecah. Ya kan, supaya ada persatu. Balik lagi, ngarang dia itu katanya. Aku balik lagi aku, ngarang kata Mbak Mega. Itu 3 kali. Kalau kau lihat videonya Mundar-Mandir buat 3 kali. Oh itu lagi saling. Iya. Terus Bang? Terus ngarang itu katanya. Katanya Gus ngarang. Ya udah, kalau nggak percaya sama saya katanya. Oke. Jadi tetap maju, ya maju katanya. Enteng aja dia. Ini kalau nggak ada persaudaraan mungkin Mbak Mega juga nggak minta abang untuk bertanya. Ya? Oh iya dong. Main-main aja gitu iya, ya. Iya. Dia betul itu pertanyaan kau itu. Berarti nggak ada Bang ya gosip itu Bu Mega yang menggulingkan Gus Dur? Gak ada. Dulu ada orang P3 yang die hard mau menggulingkan dia keras. Kalau nggak salah itu Bakhtiar Hamzah. Kemudian jadi Menteri Sosial dia. Bakhtiar Hamzah. Oh. Ya. Dia ketua pansus di DPR. Dia juga ketua P3, fraksi P3 di DPR. Dia yang mimpin pansus yang mengapakan menggulingkan Gus Dur. Gitu loh. Itu ingat betul itu kayak apa peristiwa itu. Jadi kalau terus terang aja PDI atau apalagi Mega tahu hampir tidak terlibat menggulingkan dia. Dan itu pamali, pantang. Karena Mega betul-betul sebenarnya sangat menghormati Gus Dur. Sangat menghormati. Itulah maka juga banyak orang yang tidak mengingat sejarah, justru ngeman lah dia mau jadi wakilnya Gus Dur. Kalau gengsi kalau apa ngapain? Udah dia menang ya sudahlah. Dia kan mau mengalah, dia kan mau meminta satu apa supaya konflik itu reda, supaya jangan apa, ya jadi dia wakil. Tapi kalau melihat partai kita dong yang paling gede waktu itu pemenang. Masa mau jadi wakil? Tapi karena respect hormat sama Gus Dur. Iya kalau arogan dipakai, kalau ego dipakai, ngapain wakilnya dia? Di situ aku kagum sama Mega. Kan? Dia iyain. Dan konon itu diminta Gus Dur langsung Bang ya? Iya. Gus Dur minta Mbak Mega untuk akhirnya jadi wakil. Iya. Jadi kalau orang mengatakan Gus Dur digulingkan sama Mega, orang ketawa yang tahu duduk soal gitu loh. Ngarang-ngarang itu gitu loh. Bu Mega ini kan terbentuk dari situasi, terbentuk dari tekanan banyak hal, terbentuk dari pengalaman. Termasuk akhirnya orang yang dianggap menjadi kader terbaik ya, yaitu Pak Jokowi. Itu juga, ya abang kemana-mana ngomong bahwa ini adalah pengkhianat. Bagaimana abang menjelaskan itu Bang? Begini, apa namanya secara moral, secara edukatif? Sepakat untuk A, kemudian diam-diam B. Apa namanya itu? Pengkhianatan enggak? Sepakat ini, ikrar ini, teken ini, bersama ini. Terus enggak? Enggaknya pun enggak kasih tahu. Kalau kasih tahu masih gentleman. Aku nggak setuju karena begini-begini. Mohon maaf, saya tidak lagi Ganjar. Kita respectful sama dia. Gitu loh. Nah orang yang punya kelakuan begini digadang-gadangi sama Prabowo waktu ulang tahun Gerindra. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Aku waktu itu shock, terpukul juga. Dalam arti kata, kok Jokowi nggak ngeman sih? Kok Prabowo nggak ngeman sih? Perasaan Ibu Mega. Flashback lagi saya. Bukannya Ibu Mega yang menyelamatkan dia dari Jordania. Bukan Ibu Mega yang suruh bikin paspor dia. Supaya boleh kembali ke Indonesia. Apa itu hubungan itu? Nilai persaudaraan itu apa itu? Sudah jelas orang ini berkhianat. Sudah jelas orang ini membuat dia meninggalkan partainya. Digadang-gadangi.
Hak dia lah itu untuk hormat kepada Jokowi. Hak dia lah untuk sayang karena bantu waktu pilpres dan segala macam. Hak dia lah itu. Tapi ada tenggang rasa juga. Gitu loh. Ada tenggang rasa juga. Tidak terlampau egois. Dia bawa banyak kali jasanya Jokowi. Kalau nggak begitu dia nggak akan jadi presiden. Oke, ya. Tetapi tolong juga proporsional. Seperti ini terus terang aja, dilibatkan SBY sama apa Jokowi di dalam Danantara yang begitu spektakuler dan begitu sophisticated, itu kok gegabah. Kalau nggak ada dua-dua itu juga lebih paten lagi, lebih fokus lagi, lebih terkonsentrasi lagi. Karena dua ini bawa masalah masing-masing. Orang presiden loh, bukan bekas dirut BNI atau bekas apa gitu loh. Membawa masalah masing-masing apa, Bang? Masalahnya waktu mereka melekat jadi presiden itu, kan ada plus minus mereka kan ada otomatis terjadi pada dirinya. Otomatis pada itu risiko dari pimpinan tertinggi. Ya. Iya kan sama aja Habibie ini apa si Soekarno ini Soeharto begini gitu loh. Itu kan terbawa juga masalah mereka. Ini nggak bisa, ini terbawa apa masalah waktu yang kemudian dikatakan apa mangkrak apa itu yang SBY Hambalang ya kan nggak bisa di tip X juga itu. Kemudian demikian juga siapa Jokowi, IKN, belum lagi lain-lain. Dan ini juga bagus juga kita kasih pendapat sama Prabowo supaya jangan terlampau jauh lagi dia. Meskipun secara garis bawah Bu Mega nggak minta itu Bang ya. Iya. Tapi secara manusiawi Iya. Itu harusnya menghormati itu ya. Iya dong. Ini apa ya? Bukan soal sopan santun ya, ada etika. Ada etika, ada tata krama. Di situ hebatnya bangsa Indonesia ini. Ada etika, ada sopan santun. Sopan nggak kalau saya gadang-gadangi orang yang menyakit hati? Di satu pihak dia berkatakan, jadi keluar Mega tidak mau ketemu. Mega mengapakan ini? Nggak tahu dari belakang udah tampar-tamparin. Gitu loh. Apa katanya? Dikasihnya si Jokowi. Wah dipuji-puji si Jokowi. Dipuji-puji orang yang berkhianat kepada si Mega. Terus bagaimana itu? Mega nari-nari, gembira. Ini simple lah dulu cara berpikirnya. Ya kan? Terus apa itu namanya itu? Ya kan? Dia tahu betul, Prabowo tahu betul. Dia ikuti betul bagaimana dia berkhianat Ganjar. Bahwa ada kepentingan kita hormatilah, bahwa ada taktik politik kita hormatilah, kita ini. Tapi tolong juga gitu loh. Saling toleransi juga, tolong juga saling ini. Udah selesai juga Bang. Iya. Udah iya. taktik dia lah, teknik dia lah itu sampai bisa tersingkir Ganjar. Bisa dia ini teknik dia lah itu, dia rangkul anaknya si Gibran ininya apa dia lah itu, cara dia kita hormati itu, kita nggak masuk, kita nggak intervensi itu. Tetapi antar dua manusia yang punya story, yang punya tenggang rasa, Prabowo dengan Mega, objektif lah. Gitu loh. Apa sih di pikiran Mega waktu menyelamatkan dia dari Jordania? Apa pidato Megawati waktu itu? Saya tidak mau putra Indonesia terlantar di luar. Saya marah kepada Panglima, Jaksa Agung, Menteri. Kembalikan paspor dia tuh. Bayangin tuh. Dalam kedudukan dia sebagai presiden. Kalau mau ingat, ini kan menantunya Soeharto, rezim yang menindas dia. Yang menganiaya dia. Sama Mega nggak ada itu. Kalau mau dendam-dendaman gitu. Loh dendaman. Iya. Dendaman ini yang menganiaya kok rezim mantunya ini. Mereka inilah yang menghajar kita habis-habisan. Mereka inilah yang bikin menjadi kerdil PDI. Mereka inilah yang ngubur-ngubur ini. Mereka kodim-kodim apa dia lah. Apa laksus-laksus mereka lah yang nyikati PDI. Bagaimana sakitnya. Aku ikut pernah kampanye dulu sama Mega.
ke Jawa Tengah. Nggak ada yang berani datang ke lapangan. Dari balik pintu, dari teras ngelihat kita, rombongan kita. Nggak berani. Ada Kodim, ada Koramil. Gitu loh. Dan Bu Mega nggak ngelihat itu ya? Iya. Dah itu di situ aku. Iya. Itulah urusan Bu Mega terhadap Prabowo ya. Iya. Cuma aku juga merasa dekat dengan Prabowo. Harus ada juga yang memberikan pendapat atau nasihat kepada Prabowo. Prabowo, tolong kau pikiri juga, Mega. Terlampau jauh kau. Terlampau jauh itu. Dan juga lebih terkonsentrasi sebenarnya cukup presiden aja. Ngapain ikutin SBY sama siapa? Jokowi. Dan ini Bang ya, dengan Pak Prabowo mengatakan bahwa hidup Jokowi juga kayak menafikan dirinya sebagai presiden Bang ya? Iya. Bahwa puncak tertinggi adalah Pak Prabowo gitu. Tapi Pak Prabowo kampanye Pak Jokowi gitu. Maka itu saya bilang tadi ya, dari awal aku tadi ngomong, Mega itu sebelum tampil dia tanya inner circle-nya. Orang-orang di sekitarnya. Ya kan, apa sih pendapatnya Oli, apa pendapatnya Said, Abdullah, apa pendapatnya si Utut, apa pendapat siapa. Ditanya. Aku ngalamin itu sama Mega tuh. Saya mau ngomong apa gitu. Iya. Aku nanti ngomong apa ya. Terakhir ini ada juga yang berani-berani mereka ngomongnya. Ibu jangan emosi. Jangan pakai nangis gitu kan. Gitu. Dan ini gitu. Artinya terjadi interaksi. Iya. Gitu loh. Nah siapa? Ada nggak cerita itu? Pak Prabowo. Prabowo. Ada nggak cerita itu di inner circle dia? Pak, jangan ngomong dasmu, Pak. Itu menghina itu, Pak. Merendahkan orang lain itu. Kelasnya rendah. Jangan, Pak. Jangan terlampau diinikan Jokowi ini. Sakit hati nanti Mega. Udah terlampau sakit buat PDI. Dia orang PDI Perjuangan yang berkhianat. Beda. Presiden Republik Indonesia Jokowi, tokoh politik dan segala macam itu lain. Ini PDI Perjuangan. Dibesarkan PDI Perjuangan. Aku aja sebagai orang partai nenteng dia di Deli Serdang sama di Langkat. Aku nenteng dia sampai malam. Memperkenalkan dia. Karena nggak ada yang kenal Bang? Nggak ada yang kenal, siapa tahu dia. Siapa ini Jokowi. Aku sendiri satu elemen kecil aja lah dari Sumatera Utara. Belum lagi yang di Jawa Tengah, Jawa Timur mengapakan dia. Menggadang-gadangi dia. Dan dia nikmati sekarang, populer. Jadi apa ini? Iya. Terus dia nafikan. Ya enggak lah. Saya pikir kita juga harus ada juga edukasi kepada bangsa ini. Ada pendidikan politik. Edukasi kepada bangsa ini. Ada satu tata krama. Ada etika dalam arti kata saling menghormati. Saling mengapakan. Lebih cantik, tampillah Prabowo sendiri. Kenapa mesti dicantolin? Tarik SBY, tarik siapa? Kasihan orang ini dua juga gitu loh. Iya dong. Udah mereka pensiun, begitu tanggung jawabnya ngeri 10 tahun, dahsyat dipikirin. Tiba-tiba disuruh lagi, mikirin Danantara lagi. Kan gak manusiawi itu gitu loh. Padahal cita-citanya pengen pulang ke Solo ya kan? Iya. Kenapa Pak Prabowo gak wujudkan itu ya? Iya. Pak SBY udah lagi enak melukis, malah ditarik dari Danantara. Iya.